Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sahabat muslim, pada pertemuan kali ini kita akan menyimak satu buah kisah di mana ada seseorang ketika itu dia sedang diseret-seret oleh para malaikat melewati orang-orang yang banyak menuju kepada api neraka yang sedang menyambar-nyambar. Dia menjerit sekuat tenaga dan bertanya, barangkali ada orang yang mampu membantunya. Lalu kemudian dia menjerit sambil menyebutkan semua kebaikan yang telah dia lakukan. Lalu bagaimana dia sering membantu orang tuanya, dia ceritakan. Dia menjerit memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dia tidak pernah tertinggal puasa di bulan suci Ramadan. Lalu kemudian dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seraya berkata kepada Allah, ya Allah, aku sering bersedekah dan aku pun sering rajin membaca Al-Quran, bahkan sering menghatamkan Al-Quran. Lalu kemudian dia menoleh ke belakang dan ini harapannya yang terakhir. Dia teringat, tidak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bagaimana bersihnya seseorang yang mandi di sungai 5 kali sehari dari kotoran. Begitu juga bersihnya orang-orang yang melaksanakan sholat 5 waktu pada setiap hari, bahkan yang tak pernah tertinggal. Ikhwanul muslimin, jamaah rahimakumullah. Tetapi orang tersebut terus dan terus diseret oleh para malaikat masuk ke dalam api neraka. Dia menjerit, salat saya, doa saya. Kedua malaikat tidak berhenti menyeret ke tepi jurang neraka. Kembang api neraka yang membumbung terasa menyambar kepada tubuh orang tersebut. Lalu kemudian salah satu malaikat menolak dia dan memasukkannya ke jurang neraka. Dia mendapati dirinya terus melayang dan akhirnya dimasukkan oleh para malaikat masuk ke dalam kawah neraka sampai tinggal selama 70 tahun. Terasa tangannya ada yang menyambar menyelamatkan dia. Lalu ketika dia mengangkat kepalanya, maka dia seraya berkata, kamu siapa? Lalu tangan yang menyambar tersebut ternyata adalah ibadah sholat. Lalu dia berkata, kenapa engkau baru menyelamatkan aku di kawahnya neraka setelah aku disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam api neraka selama 70 tahun? Maka tangan tersebut berkata kepada dia, bukankah waktu di dunia engkau pun melalaikan aku, wahai Fulan? Engkau menunda-nunda sholat dan juga menjadikan aku suatu hal yang engkau akhirkan. Jamaah rahimakumullah. Dari riwayat ini kita bisa melihat, merasakan dan mencermati bahwa sholat yang kita tunda-tunda di akhir waktu mampu menyelamatkan kita, tetapi dia pun tidak mampu menyelamatkan kita dengan cepat. Terbukti 70 tahun orang tersebut disiksa, baru sholat yang kita lalaikan mampu menyelamatkan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, di momen bulan suci Ramadan tahun ini, mari kita tingkatkan ibadah kita, khususnya ibadah sholat kita laksanakan di awal waktu.
Sering kita mengatakan ketika kumandang azan di masjid atau di musola dan lain sebagainya terdengar di telinga kita, kita mengatakan baru juga mulai azan. Bahkan ironisnya lagi, dan kita seringkali meninggalkan ibadah sholat yang seharusnya sholat itu dijadikan nomor satu di dalam kehidupan kita. Karena yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ibadah sholat. Mudah-mudahan dari riwayat singkat ini, dari ceramah yang singkat ini, kita bisa mengambil ikhtibar atau pelajaran agar supaya kita jadikan sholat sebagai pedoman dan juga sholat sebagai keutamaan di dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan iman dan takwa untuk menjalankan ibadah sebaik-baiknya, khususnya setelah Ramadan berakhir. Usikum wa nafsi bitaqwallah, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.